Pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selamat Ibu. pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Kabar Bu. baik, Kabar baik, baik. Bu. Bagus, puji Tuhan. Nah, mari kita memulai pertemuan kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Bernardus. Silakan Bernardus. Terima kasih. Nah, ada yang tidak hadir ini? Hadir semua? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Hadir semua, Hadir semua, Bu. Bagus. Hadir semua, senang Ibu. Kalau hadir semua, berarti rindu sama Ibu kan, seperti nama Ibu. Betul. Iya. Ya, Bu. Nah, sebagai asesmen awal kita, ada 2 pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama, siapa saja yang termasuk anggota keluarga? Siapa tadi, Emi? Siapa? Anggota Ada keluarga? Mama, Bapak, ada Bapak. kakak, ada adik saya, Adik, ada opung saya. Iya, anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Dan ada juga sebagai anggota keluarga besar ada kakek, ada nenek, ada paman. Namun dalam keluarga inti itu ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang kedua, apa peran anggota keluarga dalam perkembanganmu? Ayo Bernardus. Peran keluarga mengajari saya, Bu. Ngapain? Saya sopan santun, mengajari saya berbicara yang baik, mengajari Bagus. saya berpakaian, Bu. Itu, Bu. Iya. Sama bekerja, Bu. Bekerja Mantap. di rumah nyuci piring. Mantap jawaban si Bernardus. Mengajari berbicara, mengajari berpakaian, mengajari hal-hal yang baik, pekerjaan rumah. Nah, pelajaran kita hari ini mengenai peran teman terhadap perkembanganku. Apa? Peran teman terhadap perkembanganku. Iya, peran teman terhadap perkembanganku. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan perbedaan antara teman dan sahabat dengan daya nalar kritisnya melalui pengamatan dari artikel. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan arti sahabat berdasarkan pesan kitab suci 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4, pasal 19 ayat 1 sampai 7 dengan daya nalar kritisnya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya, Nak, untuk hari ini. Nah, sebagai bahan selanjutnya ada pertanyaan pemanti Ibu buat. Yang pertama, apa arti teman? Cuan, apa arti teman? Teman itu teman bermain, Bu. Iya, teman bermain. Ada lagi? Kawan, Bu. Kawan. Ada lagi? Memancing, Bu. Teman memancing. Bagus jawabannya. Nah, siapa pertanyaan yang kedua apa? Itu kita, Bu. Wati. Iya, Bu. Teman yang selalu ada untuk membantu kita, Bu, dalam suka maupun duka. Iya, sahabat itu adalah orang yang mau membantu kita dalam susah, dalam hal apapun. Itu namanya sahabat. Tadi teman itu tadi bisa teman bermain, teman memancing. Nah, beda dengan sahabat kan? Sahabat itu selalu ada saat kita baik susah maupun suka. Nah, yang ketiga, apa perbedaan antara teman dan sahabat?
Saya Bu, Bernardus. Siapa itu? saya Bu Edita. Bu. Edita. Ya, Edita. Kalau teman itu siapa saja boleh kita temani. Baik dia laki-laki, dia perempuan, dia orang tua, ya, kakek nenek itu bisa jadi teman. Tapi kalau sahabat Bu, sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang tahu akan kesusahan, kesulitan. Pokoknya segala-galanya dirasakan bersama-sama lah Bu. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Edita. Yang lain? Ya, Saya, Bu. Bernardus. Teman itu kan Bu, kawan. Banyak teman kita semua. Teman satu kelas, teman satu sekolah, teman satu kampung. Kalau Iya. sahabat kan Bu, itu sahabat kawan kita. Ya, kawan dekat, kita bisa curhat, kita kemana-mana sama, begitu Bu. Jadi bedanya kalau teman banyak, kalau sahabat itu paling 1-2 orang Bu. Iya, betul. Nah, itulah perbedaan teman dan sahabat. Teman itu bisa satu kelas, bisa siapa saja bisa teman. Tetapi kalau sahabat, hanya mungkin 1 atau 2 orang dalam hidup kita. Dan itu yang tahu tentang hal yang paling rahasia dalam diri kita. Nah, agar kita semakin paham perbedaan antara teman dan sahabat ini ada Ibu tampilkan artikel tentang perbedaan sahabat dan teman. Coba diperhatikan semua ke depan. Apa perbedaan teman dan sahabat itu? Ya, di sini dikatakan bahwa setiap orang sudah pasti punya teman karena manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Definisi sahabat dan teman itu berbeda-beda. Mungkin tidak semua orang tahu perbedaan antara sahabat dan teman. Nah, pada tulisan ini, Ibu mau menjelaskan apa perbedaan antara sahabat dan teman. Supaya kalian tahu siapa yang cocok dipanggil teman dan yang patut untuk jadi sahabat. Sahabat ada setiap, tapi teman hadir sesaat. Itu diingat. Pertama, sahabat ada setiap saat, teman hadir sesaat. Nah, kalau hal seperti ini sudah tidak asing lagi, baik di sekolah kita itu sering terjadi. Yang selanjutnya, yang nomor 2, sahabat selalu mempunyai solusi dalam segala hal masalah kita. Tapi teman hanya, sahabat selalu mempunyai solusi, tapi teman hanya basa-basi. Nah, kalau teman kita menawarkan bantuan, bisa menyampaikan omongan saya, hanya sahabat yang tahu. Yang ketiga, sahabat senang membuli, tapi sahabat senang memuji, tapi teman itu senang membuli. Kadang mau teman kita membuli kita kan, di saat kita tidak punya uang, itulah nggak ada uangmu, aku ada uangmu, hasil seperti itu teman. Tapi sahabat kita selalu memuji kita, selalu mengalami kesalahan, mengalami duka dan duka dalam diri kita. Yang keempat, sahabat tak pernah punya alasan, tapi teman banyak alasannya. Di mana sahabat itu tak pernah memiliki alasan di saat kita menghadapi apapun. Yang kelima, sahabat mampu terhitung, tapi sahabat itu mampu terhitung, tapi teman tak bisa dihitung. Seperti yang dibilang si Bernardus tadi, teman bisa, teman satu kelas,
teman bermain, tetapi sahabat itu hanya ada beberapa dan mungkin bisa dihitung 1 atau 2 orang saja. Nah, di sini ada tugas tentang artikel tadi yang Ibu sampaikan, perbedaan antara teman. Coba dilihat semua. Dilihat yang Ibu bagikan tadi. Coba ditanggapi ya, apa perbedaan teman dan sahabat di sini. Si Emi dulu. Nomor 1 ini apa ini, Emi? Teman atau sahabat? Sesuai Teman, artikel Bu. tadi. Ini teman. Iya, bagus. Teman. Yang nomor 2. Teman Johnny. juga, Bu. Oh, si Johnny apa ini? Teman Jawab atau teman. sahabat? Teman. Bagus Teman. memang. Si Emi memang pintar menyimaknya. Ayo, nomor 3 ini apa, Cuan? Bu. Oh, siapa itu? Bernardus ya? Bernardus. Sahabat, Bu. Sahabat. Iya, sahabat. Nomor 4. Sahabat, Bu. Sahabat. Bu. Iya, harus bahwa sahabat itu harus berani mengkritik kita kan, tapi dengan tulus. Yang nomor 5. Teman, Sahabat, atau Bu. sahabat? teman, Sahabat juga itu, Ibu. Nomor 5. teman, Bu, nomor Teman, lima. Bu. Nomor 5 Teman, Bu. teman. Teman. Iya, kalau sahabat itu tak pernah memaksakan yang kita tidak Ya. sukai. Yang nomor 6. Sahabat, Bu. Sahabat. Sahabat. Nomor Sahabat, Bu. 7. Sahabat, Bu. Nomor 8. Sahabat, Bu. Nomor 8, sahabat, Bu. Sahabat itu. Iya, perasaan saya senang apabila ada di sampingnya itu namanya sahabat. Semua menjawabnya bagus-bagus sekali. Berarti paham antara teman dan sahabat. Oke, sekarang Ibu ada video. Sama-sama menyimak ya. Ya. Oke, ini ada tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Sudah semua melihat kan video tentang Antara Daud dan Yonatan, antara Bu. Daud dan Yonatan. Kita telah melihat video persahabatan antara Daud dan Yonatan di mana Raja Saul tadi sangat membenci siapa? Daud. Karena dia lebih terkenal dan disayangi rakyat. Dia selalu berusaha membunuh Daud. Namun dia diselamatkan anak Saul sendiri, yaitu siapa? Yonatan. Yonatan dan Daud memiliki janji, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Persahabatan Yonatan dengan Daud dapat memberi teladan dalam hal kesetiaan mempertahankan persahabatan, di mana Yonatan yang mengagumi kehebatan, kerendahan hati, dan kebenaran Daud, berusaha melindungi Daud dari niat ayahnya, yaitu Raja Saul, yang ingin membunuh Daud. Ia berani menegur ayahnya agar tidak melakukan niatnya. Persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandaskan oleh kasih Allah. Apa? Bu. Kasih Allah. Nah, demi kasihnya kepada manusia, Allah juga berkenan mengorbankan nyawanya. Nah, dari video tadi dan bacaan kitab suci itu ada
lembar kerja yang Ibu tadi bagikan sebelumnya. Ada 3 pertanyaan itu. Sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah siap? Nah, pertanyaan yang pertama. Tuliskan perbedaan teman dan sahabat. Bernardus. Perbedaannya, Bu, seperti tadi, teman itu ada banyak, sahabat itu beberapa. Kemudian, Bu, teman itu ada waktunya dia datang, tapi kalau sahabat setiap saat ada. Itu, Bu. Iya, bagus jawaban si Bernardus. Bahwa teman itu bisa banyak, tetapi sahabat itu bisa hitungan jari 1 atau 2 orang saja. Itulah perbedaannya. Dan sahabat itu kapanpun bisa. Makna persahabatan dan Yonatan, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Cuan. Selalu ada dalam segala keadaan. Mampu dalam sekadar Selalu segala ada keadaan. dalam segala Selalu keadaan. ada dalam keadaan. Bagus. Ada lagi, Joni? Rela berkorban, Bu. Rela berkorban. Di mana walaupun Raja Saul sudah berusaha ingin membunuh Daud, tetapi Yonatan selalu berusaha untuk menyelamatkan Daud. Nah, yang ketiga, apa tujuan persahabatan yang baik? Apa tujuan persahabatan yang baik? Untuk mendukung saya, Bu, membantu. Untuk mendukung saya, kata si Emi. Siapa lagi? Saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Siapa lagi? Saling Memberi pengertian, masukan dan saran-saran Saling yang baik, pengertian. Bu. Bu. Saling pengertian. Nah, tujuan persahabatan itu adalah untuk saling mengisi antara satu dengan yang lain dalam hal sikap positif, ya, di mana sahabat kita itu mengalami kesusahan, kita harus siap. Jangan di saat dia susah kita tinggalkan, di saat senang kita bersama. Itu tujuan dari persahabatan. Kapan dan bagaimanapun kita harus saling mengisi antara satu dengan yang lain. Nah, yang sejauh Ibu lihat dari beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan, anak-anak Ibu ini semua sudah menjawab dengan secara mandiri, sudah bernalar kritis, mampu menjawab pertanyaan Ibu dengan bagus, sehingga pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, sebagai kesimpulan pelajaran kita ini ada tanpa bantuan teman, kita sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan sikap dan kebiasaan yang positif agar relasi kalian dengan teman semakin baik, bahkan bisa menjadi sahabat. Perbedaan teman dengan sahabat terletak pada kadar mengenal dan kadar hubungan itu sendiri. Dalam tingkat pertemanan, pengenalan kalian sangat terbatas. Misalnya hanya nama, asal sekolah, tidak ada banyak waktu. Tetapi dalam persahabatan, kadar pengenalan, relasi, dan komunikasi jauh lebih dalam. Kita dapat mencurahkan isi hati kita tentang masalah-masalah pribadi kita. Dengan demikian, kita bisa mengetahui kesulitan yang dihadapi sahabat kita, orang tuanya, ataupun harapan dan keinginannya. Sahabat adalah orang yang saling mengenal secara mendalam, setia, dan percaya. Ia tidak pernah meninggalkan
sahabatnya dalam mengalami masalah dan berani mengkritik atau menasehati kalau kita mengalami kesalahan, berani menawarkan solusi saat kita mengalami kebuntuan dan tidak akan menjerumuskan kita pada tindakan yang salah. Berani mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi kebahagiaan sahabatnya. Nah, kehadirannya membuat kita merasa aman dan nyaman dekat dengan sahabat kita. Ini nanti coba dijawab yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, sudah dijawab ini. Udah, Bu. Ini. Apa kalian sudah mengerti tentang materi teman dan dalam perkembanganku? Sudah, Ibu. Nah, bagus. Sudah, Ibu. Menurutmu bagian mana yang paling sulit tadi yang Ibu sampaikan tadi? Bagian mana yang kurang dipahami, Bernardus? Yang sulit, Bu. Apa, Bu? Yang Daud Jonathan itu, Bu. Daud Kenapa? dan Daud dan Jonathan, Bu. Daud dan Yonatan. Kenapa orang itu bisa teman baik, Bu? Iya. Bilangnya dan dulu baru nanti dimaafkan. Bagus. Yang nomor 3, apa yang harus kalian lakukan untuk memahami materi ini? Kita jualan Pak. Apa? kita suci, Bu. Agar kalian lebih. Iya, bagus. Harus membaca lagi kitab suci biar tahu bagaimana tadi persahabatan antara Yonatan dan Daud itu. Seperti yang dibilang Bernardus, kurang paham di situ. Baca kitab sucinya ya, Nak. Supaya kitab suci tahu juga. persahabatan Yonatan hari, dan Bu. Daud. Bagus, Bernardus. Yang keempat, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Kepada Ibu Guru. Iya, kepada ibu guru. Pada orang tua, bagus. Si Cuan memang pintar dia menjawabnya. Yang kelima, apa kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Iya, supaya juga anak-anak ibu tahu bagaimana itu berteman dan bagaimana itu bersahabat. Apa kalian senang dengan pembelajaran tadi? Senang, Bu. Senang, Bu. Oke. Senang, Bu. Ibu kasih jempol untuk anak-anak ibu semua karena pembelajaran kita dapat dipahami dengan baik. Nah, yang Ibu perhatikan tadi dari hasil LKPD yang Ibu sampaikan, ada teman kita yang masih berkembang. Nanti akan Ibu berikan penjelasan di pertemuan kita berikutnya. Akan Ibu adakan remedial agar dia lulus nanti materi tentang peran teman terhadap perkembangan. Nah, kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Joni. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Baik, terima kasih Joni. Terima kasih untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat dan bisa kita bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, sudah selesai bercicing saya. Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Agar saya bisa memperbaikinya nanti. Mantap, Bu. Terima kasih Bu Emi. Sudah sangat baik, Ibu. Bagus, Bu. Lengkap. Sintaknya juga pas, mantap. Bagus.